Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah berdiri di Jawa Timur Indonesia pada sekitar abad ke-13. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya dan menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling kuat di Asia Tenggara. Siapakah Raden Wijaya sebelum berhasil mendirikan Majapahit? Kisah Raden Wijaya dan kerajaan Majapahit dimulai pada awal abad ke-13 di Jawa Timur, ketika Singosari menjadi kerajaan terkuat di pulau itu. Ia lahir di sekitar tahun 1255 di kerajaan Singosari. Ia adalah putra Sari Mahisa Campaka, seorang bangsawan dari kerajaan Singosari, dan Tuan Amiluhur, seorang putri dari kerajaan Kediri. Raden Wijaya awalnya dikenal dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang pandai dan cerdik dan berbakat dalam berbagai bidang termasuk militer. Singkat cerita, pada tahun 1278, Raden Wijaya menikah dengan Gayatri Rajapatni, putri dari Kertanegara, sang raja kerajaan Singosari saat itu. Raden Wijaya dan Kertanegara awalnya memiliki hubungan yang baik. Bahkan Raden Wijaya menjabat sebagai Bupati Madura di bawah kekuasaan Kertanegara. Namun hubungan mereka memburuk ketika Raden Wijaya terlibat dalam pemberontakan melawan Kertanegara. Pemberontakan tersebut dipicu oleh kebijakan Kertanegara yang keras terhadap para bangsawan dan kaum agamawan di wilayah Jawa Timur. Kertanegara mengurangi dukungan kepada kelompok-kelompok ini dan mengubah sistem pajak yang membebani rakyat. Pada tahun 1292, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan menyerang Jawa dengan tujuan untuk menaklukkan kerajaan Singosari. Raden Wijaya melihat kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan bergabung dengan pasukan Mongol. Ia juga membentuk pasukan pemberontak yang terdiri dari para bangsawan, tentara, dan rakyat jelata. Pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Kertanegara, dan Kertanegara sendiri tewas dalam pertempuran. Setelah ia dan pasukan Mongol berhasil menaklukkan Singosari, Raden Wijaya berkhianat dan membunuh jenderal Mongol, yang menimbulkan kemarahan Kaisar Mongol saat itu yang bernama Khan. Namun dengan keahliannya berdiplomasi, Raden Wijaya berhasil memenangkan hati Khan dengan memberikan hadiah dan janji kesetiaan. Setelah itu, Raden Wijaya berusaha untuk memperkuat posisinya dengan mengumpulkan pasukan dan mengamankan daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Singosari. Hingga akhirnya pada tahun 1293, Raden Wijaya memproklamirkan dirinya sebagai raja dan mendirikan kerajaan yang bernama Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya melakukan berbagai reformasi, termasuk memperbaiki sistem administrasi dan hukum, membangun infrastruktur, dan memperluas wilayah kekuasaannya melalui pernikahan strategis dan perang. Ia juga berhasil meningkatkan kekuasaan Majapahit melalui beberapa strategi politik, seperti menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain. Raden Wijaya menganut agama Hindu-Buddha dan memperluas pengaruh agama tersebut di Jawa. Ia membangun kuil-kuil yang megah di seluruh kerajaannya dan memperkuat sistem pendidikan untuk mempertahankan agama tersebut. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Dan putranya Jayanegara meneruskan pemerintahan Majapahit. Namun pada akhirnya kekuasaan Raden Wijaya diambil oleh putranya Jayanegara. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit memiliki pemerintahan yang tidak stabil seperti saat dipegang ayahnya. Setelah Jayanegara terbunuh pada tahun 1328, kekuasaan Majapahit diambil alih oleh Gajah Mada.
seorang panglima perang yang kemudian menjadi tokoh penting dalam kerajaan Majapahit. Raden Wijaya meninggalkan fondasi yang sangat kuat untuk keberlangsungan kerajaan Majapahit yang berhasil bertahan selama hampir 200 tahun. Selain itu, Raden Wijaya juga meninggalkan cerita kepahlawanannya yang menjadi legenda di kalangan masyarakat Jawa hingga saat ini. Begitulah kisah singkat dari Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Nantikan kisah lainnya dari Wahana Cerita ya. Sampai jumpa.